Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang malam terakhir di penginapan tua. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di pinggiran sebuah kota kecil, berdirilah sebuah penginapan tua bernama Penginapan Jaya. Meski dulunya megah, kini bangunan itu sudah lama terbengkalai dan dikenal angker. Banyak kisah misterius beredar tentang tempat ini, namun tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Rani, seorang jurnalis muda, memutuskan untuk menjelajahi penginapan itu demi menulis artikel horor. Ia mengajak 3 temannya, Benny, Ana, dan Dika, untuk menemaninya. Mereka tiba di sana saat senja, dan suasana penginapan yang lusuh serta menyeramkan membuat Ana merasa tak nyaman. Meski begitu, Rani tetap yakin untuk masuk dan menganggap cerita horor tentang tempat itu hanyalah sekedar mitos. Setelah memasuki bangunan, mereka melihat suasana di dalam penginapan yang sunyi dan gelap. Mereka menjelajahi lobi, melihat meja resepsionis yang penuh debu, dan buku tamu terakhir yang bertuliskan keluarga Sastro yang tidak pernah melakukan check out. Ketika mereka naik ke lantai 2, mereka menemukan kamar yang masih terjaga. Meskipun sudah dipenuhi debu dan suasana menyeramkan, di salah satu kamar mereka melihat sosok seorang perempuan bergaun putih yang muncul di cermin. Namun, ketika mereka menoleh, sosok itu tidak ada di ruangan. Hal ini membuat Ana panik dan berlari keluar. Mereka berempat mencoba meninggalkan tempat itu. Namun, pintu-pintu tiba-tiba tertutup dengan keras dan mereka terjebak. Di lobi, piano tua mulai mainkan nada-nada menyeramkan sendiri, dan mereka mendengar suara tawa serta langkah kaki yang mendekat. Ketika mereka mencoba keluar melalui jendela, sosok perempuan bergaun putih itu kembali muncul. Kali ini tersenyum mengerikan dengan mata yang kosong. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin dan suara bisikan anak kecil terdengar di telinga Rani, mengajak bermain selamanya. Mereka terjebak di dalam penginapan yang dipenuhi arwah penasaran. Dika mencoba mencari sinyal ponsel, tetapi hanya muncul pesan bahwa mereka tidak bisa keluar. Ketakutan semakin menyelimuti mereka, dan malam terasa begitu panjang. Saat mereka menemukan dapur dan berusaha melarikan diri, Rani merasa tangan dingin mencengkramnya dan
sosok perempuan dengan wajah penuh luka muncul. Dia mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu mereka. Terjebak tanpa jalan keluar, mereka menyadari bahwa penginapan itu tidak ingin mereka pergi. Dan apapun yang menghuni tempat itu menginginkan mereka tetap tinggal selamanya. Rani mundur ketakutan setelah melihat sosok perempuan itu, dan suasana di dapur semakin mencengkam. Benny berusaha menarik Rani menjauh, sementara Ana dan Dika yang ketakutan mencoba mencari jalan keluar lain. Namun, setiap sudut dapur seolah tertutup oleh bayangan gelap yang bergerak sendiri, membuat mereka merasa semakin terjebak. "Aku tidak mau mati di sini," teriak Ana. Air matanya mengalir deras. Ia merasa seolah-olah napasnya semakin sesak oleh suasana yang menakutkan. "Kita harus tetap bersama, jangan berpisah," seru Benny. Meskipun ketakutannya tak kalah besar, mereka merasakan tekanan yang sangat kuat di dada mereka. Seperti ada sesuatu yang tidak kesat mata sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Rani yang biasanya penuh keberanian mulai kehilangan akal sehatnya. Ia merasakan suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Seperti ada yang memanggil namanya berulang-ulang. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan-bayangan samar yang berlarian di sudut matanya. Dika mencoba mendobrak pintu keluar dengan sekuat tenaga. Namun, pintu itu seolah-olah terbuat dari baja tebal yang tak mungkin ditembus. "Ini tidak mungkin. Kenapa semua pintu terkunci?" teriaknya dengan putus asa. Tiba-tiba, lampu dapur yang sebelumnya redup mulai berkedip-kedip, dan suara perempuan menyanyi dengan nada pilu kembali terdengar. Lagu itu membuat suasana semakin mencengkam, seperti jeritan yang terselubung dalam nada-nada sendu. Wajah-wajah dari arwah yang penasaran mulai bermunculan di cermin-cermin dan di permukaan kaca. Dia memperlihatkan raut kesedihan yang mendalam dan rasa marah yang tak terungkapkan. Mereka merasa waktu berjalan sangat lambat, seolah malam itu tak akan pernah berakhir. Rani mulai menggali informasi dari sedikit yang ia ingat tentang penginapan ini. Mencoba mencari tahu apa yang mungkin menyebabkan tempat ini menjadi penuh dengan roh-roh jahat. Ia teringat desas-desus tentang penghuni terakhir yang merupakan keluarga kaya raya. Namun, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Aku ingat cerita tentang keluarga Sastro," ujar Rani dengan napas tersengal. "Mereka adalah tamu terakhir yang menginap di sini sebelum penginapan ini ditutup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi penduduk setempat percaya
bahwa mereka tidak pernah keluar. Jadi, roh yang kita lihat itu mereka. Ana bertanya dengan suara bergetar. Matanya terus memandang ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Rani mengangguk pelan. Mungkin arwah mereka terperangkap di sini dan sekarang kita yang menjadi target mereka. Mendengar itu, Benny merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar. Kita harus membuat mereka tenang. Ada sesuatu yang belum selesai di sini dan kita harus mencari tahu. Mereka mencoba mencari barang-barang yang mungkin menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Di ruangan penyimpanan, mereka menemukan koper tua milik keluarga Sastro, penuh dengan pakaian dan barang-barang pribadinya, termasuk sebuah buku harian yang sudah menguning. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Dia menceritakan kisah keluarga yang tampaknya mengalami kesedihan. Mulai mendalam setelah kehilangan anak perempuan mereka yang sakit parah. Rani membaca salah satu halaman terakhir yang menuliskan, "Kami akan bersama selamanya di sini. Tidak akan ada yang memisahkan kami." Kalimat itu penuh dengan rasa kehilangan dan keputusasaan. Mereka menyadari bahwa keluarga ini mungkin telah memulih untuk mengakhiri hidup mereka di penginapan ini, dengan harapan bisa tetap bersama di dunia lain. Semuanya masuk akal sekarang, kata Dika sambil menatap buku harian itu. Mereka tidak ingin pergi dan mereka tidak ingin ada orang lain yang meninggalkan tempat ini juga. Rani kemudian memiliki ide mereka harus melakukan sesuatu untuk memberi kedamaian pada arwah keluarga ini. Mereka mengambil barang-barang dari koper dan menempatkannya dengan rapi di tengah ruangan, seolah mengembalikan apa yang pernah menjadi milik keluarga Sastro. Rani membaca doa kecil dengan harapan agar keluarga itu bisa menemukan ketenangan. Namun, saat mereka menyelesaikan ritual sederhana itu, suasana berubah. Penginapan yang tadinya terasa dingin mendadak menjadi sangat sunyi. Suara-suara aneh menghilang dan bayangan-bayangan yang sebelumnya bergerak di sekitar mereka kini memudar perlahan. Lampu yang berkedip-kedip kini berhenti dan ruangan menjadi gelap total. Dengan perlahan, pintu dapur yang tadinya tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus seolah menyapu keluar sisa-sisa kesedihan yang pernah menghantui penginapan itu. Rani dan teman-temannya saling berpandangan, masih tidak percaya bahwa mereka akhirnya berhasil keluar. Mereka berlari keluar dari penginapan tanpa menoleh ke belakang. Di luar, mereka bisa melihat sinar matahari pagi yang perlahan muncul di cakrawala, seakan menyambut mereka kembali ke dunia nyata. Penginapan tua itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang seolah-olah ada aura tenang yang menyelimuti, seakan roh-roh di dalamnya telah menemukan kedamaian. Meski berhasil keluar,
Rani dan teman-temannya menyadari bahwa malam di penginapan tua itu akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Pengalaman yang tidak hanya mengubah pandangan mereka tentang dunia gaib, tapi juga tentang arti keberanian dan keinginan untuk memahami apa yang tak terlihat. Mereka tahu bahwa meski cerita tentang arwah penasaran telah berakhir, kenangan dan bayangan malam itu akan selalu menghantui mereka seumur hidup. Penginapan Jaya kini dibiarkan begitu saja, tetapi tetap berdiri dengan segala misterinya. Namun tidak ada lagi tawa menyeramkan atau langkah berat di lorong-lorongnya. Hanya ingin angin yang berhembus lembut, seperti bisikan roh-roh yang akhirnya beristirahat dalam damai.